يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. بكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقارب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. فامحو خطايانا في بدء وموتة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تابعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan, diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita untuk bisa menghadiri satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai investasi akhirat kita ke depan. Karena memang yang penting kita lakukan saat ini adalah memperbanyak kebaikan untuk menjadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita pun tidak tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang jamaah kita yang rutin hadir pada kesempatan majlis setiap malam Rabu, sekarang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Haji Burhanuddin Rokib. Oleh karena itu, saya minta kesediaan jamaah untuk kita membacakan surat Al-Fatihah supaya almarhum diampuni segala dosanya, diberikan rahmat dan kasih sayang Allah dan menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir Al-Qur'an terkait dengan persoalan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam pada saat beliau melakukan kesalahan karena melanggar apa yang menjadi larangan Allah, yaitu mendekati pohon khuldi. Bukan hanya mendekati, tapi juga memakan buah khuldi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dari surga ke langit dunia menurut satu penafsiran. Dan salah satu yang diajarkan adalah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan taubatnya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait ayat ke-38 sampai 39 yang masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat yang merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Qul nahbitu minha jami'a. Qulna, kami berkata. Nahnu qulna. Kalau ana qultu. Kami berkata. Siapa yang berkata? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa Allah berkata? Ihbitu minha.
turunlah kalian dari surga. Nah, kata ihbitu ini tentu yang menjadi audiensnya, yang menjadi khitabnya adalah antum. Berarti lebih dari dua. Karena dalam bahasa Arab hitungannya ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak itu. Kalau bahasa Indonesia enggak, lebih dari satu jamak. Tapi bahasa Arab itu ada mufrad satu, ada dua mutsanna, yang ketiga jamak. Lebih dari dua disebut dengan jamak. Nah, kalau menggunakan kata jamak, ihbitu, turunlah kalian semua. Berarti lebih dari dua. Kalau seandainya cuma dua yang disebutkan, tentu Allah menggunakan ihbita. Turunlah kalian berdua. Berarti di sini yang dimaksud adalah selain Adam, selain Siti Hawa, termasuk juga di dalamnya adalah iblis. Berarti ada tiga. Ada yang mengatakan Adam dan Hawa serta keturunannya. Meskipun keturunan itu belum ada, tetapi bagian dari Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Minha, dari surga. Di dalam tafsir Ali As-Sabuni disebutkan karraral amra bil hubuti litakid. Allah Subhanahu wa taala karrara takrir, mengulang. Mengulang apa? Perintah untuk turun. Berarti ada dua perintah turun nih. Allah mengulang perintah turun kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Tujuannya adalah litakid. Yang pertama, untuk memperkuat perintah tersebut. Jadi kalau saya bilang, pergilah engkau, itu belum kuat, Pak. Lalu kemudian saya ulangi lagi, pergilah engkau. Berarti sudah mulai kuat. Apalagi kalau diulangi sebanyak 3 kali. Itu menjadi lebih kuat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi kata ihbitu, yang sebelumnya ada juga kalimat ihbitu, itu artinya pengulangan untuk memperkuat perintah. Yang kedua, kata Ali As-Sabuni, bukan cuma memperkuat perintah, tapi juga wali bayani anna iqamata adama wa dzurriyyatihi fil ardi lal fil jannah. Sebagai bentuk penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam wa dzurriyyatihi dan keturunannya fil ardi, itu di bumi, la fil jannah, bukan di surga. Dari sini maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa memang Adam diciptakan bukan untuk di surga. Di mana, Pak? Di bumi. Makanya ketika Allah ingin menciptakan Adam, kalimat yang Allah gunakan, yang diinformasikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Maka ketika Adam melakukan kesalahan, itu bukan alasan untuk menurunkan Adam dari surga. Memang sudah ditetapkan bahwa konsep penciptaan Adam dan Hawa itu adalah untuk memakmurkan bumi. Makanya nanti akan muncul apakah surga yang dimaksud di mana Adam bertempat tinggal itu surga yang kekal atau surga tempat pelatihan sebelum masuk ke bumi atau masuk di dunia itu. Itu ada penafsiran-penafsiran. Nah, yang pertama perintah turun itu pada ayat ke-36. Coba Bapak perhatikan sebelumnya itu. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari surga ke, ada yang mengatakan dari surga ke langit dunia. Lalu kemudian yang turun yang kedua, sebagian tafsir mengatakan dari langit dunia ke bumi. Itu penafsiran yang disebut oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab Tafsir Anwarut Tanzil. Itu disebutkan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa surga yang dimaksud ditempatkan Adam itu bukan surga yang ada di langit, tapi surga yang ada di bumi. Itu pendapatnya Imam Asy'arawi, penulis tafsir Asy'arawi. Jadi kalau ada pendapat Indo, Anda nggak usah kaget, karena itu tafsir. Tafsir itu bisa benar, bisa keliru. Yang terpenting adalah argumentasinya, itu yang penting. Qul nahbitu minha jami'a,
Yang pertama, Allah mengulang perintah itu untuk memperkuat. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa tempatnya Adam dan keturunannya itu adalah di bumi, bukan di surga. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Titik. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah, karena ini sudah di bumi, maka yang berlaku manhaj bumi. Manhaj bumi artinya prinsip hidup di bumi, bukan prinsip hidup di langit. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Syekh Ali As-Sabuni, ay rasulin ab'atsahu lakum wa kitabin anzalahu alaikum, atau ay rasulun ab'atsahu lakum wa kitabun anzalahu alaikum. Maka jika datang kepada kalian dari saya huda, kata huda itu artinya petunjuk. Yang menunjuki disebut dengan hadi. Salah satu sifat Allah adalah al-hadi. Maka kata huda itu secara kebahasaan sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran, itu huda. Atau menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan kepada kebenaran, itu huda. Pemahamannya dua. Tetapi di dalam ayat ini menurut para mufassir, ahli tafsir, dijelaskan ada yang mengatakan bahwa itu adalah para rasul. Kalau diartikan itu para rasul, maka jika datang kepada kalian dari aku, kata Allah, para rasul, ada yang mengatakan demikian. Oleh karena itu maka setelah Adam diturunkan oleh Allah dan berlaku manhaj bumi, maka berlaku aturan-aturan. Untuk menyampaikan aturan, perlu nggak ada orang yang menyampaikan aturan itu? Perlu. Nah, disitulah diutus Rasul. Maka dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak Rasul yang diturunkan oleh Allah. Dan banyak Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian disebutkan dalam Al-Quran, sebagian tidak disebutkan. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, itu jumlah Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berapa, Pak? 124.000. Banyak nggak, Pak, tuh? Banyak. Tetapi kalau dilihat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, itu belum banyak. Sementara Nabi yang diutus jadi Rasul, itu jumlahnya berapa? Hah? Yang disebutkan 25, yang tidak disebutkan 313, banyak. Makanya kemudian orang memberikan penafsiran. Kira-kira Luqman Al-Hakim itu Rasul atau bukan? Di situ muncul perbedaan pendapat. Kira-kira Siti Maryam itu Rasul atau bukan? Muncul perbedaan pendapat. Kira-kira Siddhartha Buddha Gautama itu Rasul atau bukan? Tahu Siddhartha, Pak? Yang orang Buddha mengakui sebagai Nabi. Dalam penelitian arkeologi dan antropologi, Pak, Siddhartha Buddha Gautama itu ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli. Menurut penelitian antropologi. Yang namanya penelitian bisa benar, bisa salah. Tetapi itu penelitian. Karena apa? Karena ajaran-ajaran dari Siddhartha Buddha Gautama itu mengajarkan tentang persoalan tahdzibun nafs. Persoalan memperbaiki hati. Dan itu sesuai dengan banyak ajaran Islam. Makanya orang kemudian mengatakan, jangan-jangan Siddhartha Buddha Gautama, karena hidupnya sama dengan hidupnya Nabi Dzulkifli, itu sama. Beliau adalah Nabi Dzulkifli. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Tapi jumlah Nabi berdasarkan informasi dari Nabi Muhammad SAW itu ada 124.000. Sementara Rasul ada 312 atau 313 yang wajib diketahui dan disebutkan juga dalam Al-Quran ada berapa? 25. Maka kita diajarkan tuh dari SD, SMP 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu kata para mufassir, sebagian mufassir. Yang dimaksud huda di sini
Fa imma ya'tiyannakum minni huda, yang dimaksud adalah Rasul. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah kitab suci. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kira-kira Nabi Adam ada kitab sucinya nggak, Pak? Nabi Ibrahim ada nggak? Ada nggak Nabi Ibrahim? Ada. Dan kita sering baca itu. Dalam surat Al-A'la, surat Sabihisma, di belakang ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ada aturan-aturan dan syariatnya. Apa syariatnya? Salah satunya khitan. Khitan itu adalah salah satu millah Ibrahim. Salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian diambil oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Islam. Nah, kitab suci yang wajib diimani itu seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yang disebut sebagai huda. Apa? Yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab apa itu, Pak? Taurat. Kitab Taurat lebih banyak berisi tentang aturan. Aturan-aturan hukum dan aturan-aturan akhlak. Itu kitab Taurat. Maka ada 10 perjanjian Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan 10 Commandment. 10 perjanjian. Nah, itu adalah disebutkan di dalam kitab Taurat. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Torah. Kitab Taurat. Kalau orang Kristen disebut dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, Bible, Injil. Itu kata orang Kristen. Tapi orang Islam mengatakan Taurat. Dan Taurat yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Israel, itu tersimpan, itu sudah mengalami yang disebut dengan tahrif. Apa itu tahrif? Perubahan oleh siapa? Oleh ulama-ulamanya yang suka makan suap. Ya, akiluna suhut. Mereka itu ulama-ulama Yahudi itu suka makan suap, jadi suka disuap. Bukan kuah disuap nasi, bukan. Tapi suka disuap dengan sogokan. Maka dalam Islam nanti dilarang tuh ar-rashi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan disuap, yang disogok dan menyogok itu di neraka. La'anallahu ar-rashi wal murtasi, orang yang suka menyuap dan orang yang meminta suap. Itu dilaknat oleh Allah. Artinya apa? Enggak berkah hidupnya. Ini perlu dipahami. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan ke siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah seorang nabi yang mempunyai kekuasaan yang sangat hebat. Nabi Daud. Bahkan kekuasaan itu ditambah dengan mukjizat. Apa mukjizatnya? Suaranya indah. Wa ataina Dauda fadla ya jibalu awwibi ma'hu wa tayra wa alanna lahul hadid. Kata Allah, wahai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah bersama Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu ketika menandungkan pujian kepada Allah, itu suaranya indah banget. Sampai gunung-gunung bertasbih, burung-burung bertasbih dengan caranya wa alanna lahul hadid. Dan kami, kata Allah, membuat besi itu menjadi mudah untuk diukir oleh Nabi Daud. Maka Nabi Daud kalau bikin baju nggak perlu pakai bor itu, nggak perlu pakai cor tuh yang panas, Pak. Dia pakai tangannya aja, Pak, di gini-gini. Hebat nggak Pak Nabi Daud? Nah, kalau ada Nabi Daud seperti zaman sekarang, bisa bikin mobil dengan tangannya aja, Pak, gitu. Dengan besi. Nah, salah satu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud namanya Zabur. Yang kemudian orang mengatakan Mazmur. Yang di dalam kitab Zabur itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab itu diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Jadi 10 sebelum Masehi. Kira-kira lama nggak itu, Pak? Dan sekarang kitab itu setelah mengalami perubahan-perubahan. Dan kitab itu adalah digunakan oleh orang-orang Yahudi.
Karena Nabi Musa diutus buat Bani Israel. Nabi Daud, Bani Israel. Nabi Isa yang diturunkan Injil kepadanya juga untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nah, maka kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Itu menurut sebagian mufassir lain yang mengatakan yang dimaksud dengan huda di sini adalah Al-Quran. Tetapi Syekh Ali As-Sabuni mengatakan yang dimaksud adalah Rasul yang diturunkan juga kepadanya kitab suci. Jadi digabungkan keduanya. Kira-kira yang paling tepat yang mana, Pak? Apakah Rasul aja? Atau kitab sucinya aja? Atau Rasul yang diberikan kitab suci? Mana yang lebih enak, Pak? Rasul yang diberikan kitab suci. Itu yang dimaksud dengan huda. Nah, Rasul yang diberikan kitab suci ini adalah salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Faman tabi'a hudaya," maka barang siapa yang mengikuti tabi'ah, orang yang mengikuti disebut dengan tabi'un. Kalau dia banyak, tabi'un atau tabi'in. Itu pengikut. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, yang ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, man amana bi wa amila bi ta'ati, barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal dengan mematuhi dan melakukan ketaatan kepadaku, kata Syekh Ali As-Sabuni, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak perlu khawatir mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ai la yanaluhum khaufun wala hazanun fil akhirah, maksudnya adalah mereka enggak akan ditimpa ketakutan dan kesedihan di akhirat nanti. Jadi orang yang mengikuti petunjuk, maksudnya beriman kepada Allah dan mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan Allah dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan pernah takut nanti di akhirat dan tidak pernah bersedih hati. Nah, sekarang kita akan jelaskan ini. Yang pertama adalah yang perlu dijelaskan yang menjadi syarat supaya kita tidak akan mengalami kesedihan dan ketakutan pada hari akhirat. Yang pertama adalah ikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu satu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu 14 abad yang lalu sudah ingatkan kita. Dan harusnya kita ingat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrai. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang kepada dua hal ini, lan tadillu abada. Kalian di dalam kehidupan ini tidak akan pernah sesat. Tidak akan pernah sedih. Tidak akan pernah sengsara. Tidak akan pernah menderita. Apa? Kalau Anda berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam semua aspek, dalam persoalan kehidupan rumah tangga, ikuti Quran dan Sunnah Nabi. Nggak ada konflik tuh antara istri dan suami. Nggak akan pernah terjadi perceraian. Kenapa? Ikuti aturan Allah dan aturan Nabi. Kira-kira Nabi Muhammad SAW dengan istri yang 9 misalnya, apakah ada dari istri Nabi yang minta cerai kepada Nabi? Ada nggak, Pak? Nggak pernah. Padahal istrinya 9. Coba Bapak dikasih istri 9. Pasti satu-satu minta cerai itu. Nggak adil kita. Jangan 9, 4 aja. Udah setengah mati. Satu aja susah diurus, Pak ya, Pak Haji ya. Tuh, aja ngaku tuh. Satu aja udah setengah mati. Baru satu tuh. Coba Anda ajak ke pasar istri Anda satu orang itu. Coba ajak ke pasar. Sengsara Anda itu. Kenapa? Minta ini, minta itu, minta setengah mati kita. Misalnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sampel, udwah atau uswah, teladan, maka dalam persoalan rumah tangga itu perlu kita contoh. Kita ikuti Nabi. Nabi dalam bekerja nggak pernah rugi. Ada nggak Nabi ketika berdagang sebelum menjadi Nabi, Nabi rugi? Nggak pernah. Nabi semakin banyak keuntungannya. Sampai Siti Khadijah tertarik lalu kemudian melamar Nabi Muhammad SAW.
Nabi menjadi presiden. Ada nggak rakyat Nabi Muhammad SAW yang mau memakzulkan Nabi? Ada nggak Pak? Ada nggak yang demo supaya Nabi dimakzulkan? Ada nggak Pak? Nggak pernah. Karena Nabi memimpin dengan adil. Nabi memimpin dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Nabi menjadi guru. Ada nggak muridnya yang tidak berhasil? Semuanya berhasil semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lagi luar biasa. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, itu adalah alumni dari madrasah Nabi dan semuanya sukses. Coba kita jadi guru, ada nggak yang sukses? Paling cuma 1 atau 2, nggak semuanya. Kenapa? Karena kita belum mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam mengajar. Dan masih banyak yang kita nggak ikuti. Nah sekarang pilpres Pak. Pilpres Pak ya? Saya nggak kampanye nih. Saya ingin mengatakan bahwa ikut petunjuk Allah. Ikut petunjuk Nabi. Ketika memilih pemimpin yang akan mengurus urusan umat Islam. Bukan perintah saya, tapi perintah Nabi. Apa kata Allah? Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah yang dipilih yang mempunyai sifat hafiz dan alim. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dia diminta untuk memperkuat kerajaan Mesir saat itu, karena Raja Mesir meminta dia memperkuat pemerintahannya. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, wahai raja, jadikan aku menteri perbendaharaan negara. Kenapa? Inni hafizun alim. Karena saya adalah orang yang mampu menjaga. Yang kedua adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Berarti yang dipilih dengan ayat ini, yang pertama, orang yang mempunyai integritas. Adil, transparan. Yang kedua, punya ilmu, Pak. Untuk mengukur orang berilmu, dia sekolah. Betul, Pak ya? Kita nggak tahu ini orang ilmu. Ukurnya apa? Dia sekolah nggak? Sekolah. SD, SMP, mana yang lebih hebat, Pak? SMP, SMA, mana yang lebih hebat? SMA dengan S1, mana yang lebih tinggi ilmunya? S2 atau S1, mana yang lebih tinggi? S3 atau S2? S3. Berarti kalau ada yang cuma S1, yang ada S3, yang pilih yang mana, Pak? S3 dong. Dia berilmu. Betul, Pak ya? Logikanya gitu. Soal nanti dia seperti apa, itu urusan belakangan. Yang penting dia punya ilmu pengetahuan. Yang kedua, di dalam surat Al-Qasas, saya lupa ayatnya itu, ada cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membantu 2 orang putri dari Nabi Shu'aib. Yang ketika kemudian dibantu, lalu kemudian diundang karena membantu putri Nabi Shu'aib memberikan minuman kepada ternaknya, dipanggillah ke rumah Nabi Shu'aib. Salah seorang putri Nabi Shu'aib berkata, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai bapakku, jadikan Musa ini sebagai pekerja kita, petugas kita. Karena presiden, pimpinan itu petugas kita. Karena kita yang pilih, kita yang bayar. Dengan uang pajak kita. Jadi kalau tanya mana lebih tinggi? Yang bekerja dengan kita atau kita yang memberi upah? Kita yang memberi upah. Rakyat lebih tinggi dari presiden. Makanya presiden harus ikuti apa yang menjadi kemauan rakyat, karena kita bayar dengan uang pajak. Bahasanya begitu. Seperti putri Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib bertanya, alasannya apa? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kata putri Nabi Shu'aib yang bernama Safurah, dia mengatakan, sesungguhnya yang terbaik yang kau berikan upah menjadi petugas dan pekerja kita, kata putri Nabi Shu'aib yang sudah dinikahi oleh Nabi Musa, namanya Safurah. Dia mengatakan, al-qawiyul amin. Orang yang kuat. Dan orang yang amin, terpercaya. Berarti di sini ada 2 lagi kualitas untuk memilih seorang yang menjadi petugas kita. Apa? Al-qawiyyu al-amin. Yang kuat dan terpercaya. Yang kuat secara fisiknya, enggak sakit-sakitan, Pak. Kalau orang milih orang yang sakit-sakitan, repot negara ini, Pak. Dan bukan juga sakit fisiknya, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa bicara, itu repot. Atau tidak sehat secara mental, emosian, suka marah-marah, dan sebagainya, itu repot, Pak. Karena segala kebijakan kalau direspon dengan emosi, itu bahaya, harus dengan data dan fakta.
Itu seperti itu. Maka orang yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, dan kuat ketegasannya. Itu salah satu. Itu apa yang menjadi prinsip tersirat di dalam Al-Quran. Yang kemudian kita bisa tarik bahwa pemilih, ketika memilih pimpinannya, maka minimal 3. Yang pertama, dia orang yang kuat, yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, dia adalah orang terpercaya, adil, bertanggung jawab. Caranya apa? Melihat kepada rekam jejaknya dia sebelum dia mencalonkan diri. Makanya ketika orang ingin menjadi petugas, maksudnya pemimpin, itu harus punya pengalaman. Kenapa? Untuk melihat dia kira-kira gimana nih rekam jejaknya. Yang ketiga, alim. Dia mempunyai ilmu. Maka Nabi mengatakan, man wuliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu minhu faqad khana Allah Rasulah. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan otoritas untuk mengangkat seorang pemimpin, mengatur urusan umat Islam, lalu kemudian dia mengangkat orang, sementara dia tahu ada orang yang lebih baik dari dia. Apa kata Nabi? Faqad khana Allah wa Rasulah. Maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita umat Islam, kalau kita ingin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan apa yang menjadi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya itu nggak perlu disebutkan, tetapi dengan ketiga prinsip ini kita bisa lihat siapa orangnya. Ini petunjuk Allah, Pak, dan petunjuk Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan, "Famanittaba hudaya," barang siapa yang mengikuti petunjukku, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak pernah khawatir, tidak pernah takut ketika berada di akhirat nanti, yaitu pada hari kebangkitan. Jadi nanti yang paling kita khawatirkan, Pak, ada yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan, apalagi yaumul hasri, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah yaumul mahsyar, ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah yaumul hisab, yaumul mizan, hari pertimbangan amal perbuatan kita ditimbang. Lalu yang ketiga, yaumul jaza, hari pembalasan. Ente surga atau neraka? Itu nanti setelah itu. Nah, pada saat ketika kita berada dibangkitkan, orang yang sudah meninggal zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW di akhir kiamat, yang sudah mati, itu dibangkitkan. Yang masih hidup pada saat kiamat, itu akan mengalami itu kiamat besar itu. Tapi yang sudah meninggal arti dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, mereka berada di satu padang luas, putih semua. Dan orang yang berkumpul di padang mahsyar tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, Pak. Semuanya telanjang. Dalam keadaan telanjang. Sampai pernah satu ketika, Nabi mengatakan, saya bacakan hadisnya di sini, pada hari kiamat, umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian dan tidak berkhitan. Jadi tidak berkhitan lagi. Seperti bersih semuanya. Lalu kemudian aku bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Kan kalau sama-sama telanjang orang bisa lihat nggak, Pak? Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah," ini Aisyah yang bertanya, "urusan mereka itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat itu. Mereka ini selamat atau tidak? Itu jadi perhitungan mereka." Yauma di dalam Al-Quran disebutkan tidak lagi peduli anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya, masing-masing ngurus diri sendiri. Tidak ada lagi mikir, oh jangan-jangan bagaimana orang tua saya ya, bagaimana anak saya, nggak ada kepikiran begitu. Kira-kira saya selamat nggak ya? Itu yang dipikirkan. Maka kemudian pada yaumul mahsyar itu matahari, antara matahari dengan makhluk itu terletak 1 mil di atas kepala mereka, Pak. Berkeringat semuanya. Makanya Nabi pernah mengatakan ada 7 kelompok orang yang tidak akan pada hari kiamat nanti itu akan mendapatkan naungan. Sabatun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat pada saat yaumul mahsyar. Yang pada saat itu nggak ada satu naungan pun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil,
pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita nih rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Siapa? Laki-laki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Kita ini dekat-dekat, dikit-dikit masjid, terutama Haji Fahrudin tuh. Dikit-dekat masjid, dikit-dikit masjid. Ustaz Sarifuddin tuh, Ustaz Fahmi dan lain sebagainya. Dikit-dikit masjid. Qalbuhu mu'allakun fil masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang mencintai karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang ketika diminta oleh perempuan untuk berzina dengan dia dan dia mempunyai kecantikan dan kekuasaan atau yang luas, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan kemudian laki-laki tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat aina, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah sendirian, fafadat aina, lalu kemudian air matanya menangis mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 kelompok yang pada hari Yaumul Mahsyar yang sangat panas itu, Pak. 1 mil matahari di atas kita, Pak. 1 mil berapa kilo? Berapa kilo aja? 1000 kilo. Itu di atas kita, kebakar kita, Pak. Matahari di atas kita 1000 mil. Nah, 1 mil. Nah, kalau seandainya di atas kita 5 mil itu panas sekali, maka kita butuh payung, naungan. Dan orang yang dinaungi oleh Allah adalah 7 kelompok itu. Dan insya Allah kita masuk salah satu dari kelompok itu. Apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Oleh karena itu, maka ikuti petunjuk Allah. Insya Allah akan selamat pada saat Yaumul Mahsyar dan juga selamat pada Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan kembali kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah mengatakan, tetapi kebalikannya, orang-orang yang tidak mengikuti petunjukku siapa? Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka yang kafir lalu mendustai ayat-ayat kami, kata Allah, tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah kami turunkan kepada rasul-rasul kami, mereka itu, kata Allah, ashabun nar, adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Para ulama kalam itu berbeda pendapat, apakah neraka itu kekal atau tidak kekal, surga itu kekal atau tidak kekal. Ahlu sunnah wal jamaah kita itu mengatakan surga dan neraka meskipun ada permulaan tetapi kekal. Yang kekal hanya Allah secara zatia, tetapi Allah membuat kekal surga dan neraka karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka neraka dan surga nggak akan hilang. Tapi kata Mu'tazilah dan paham lain, Jahmiyah, itu mengatakan bahwa surga nanti akan hilang, neraka pun akan hilang. Ini pemahaman yang kedua. Pemahaman kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak paham. Ada yang kekal karena keinginan Allah, ada yang kekal karena memang zatnya kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang sudah menghuni surga, orang-orang muslim, dia enggak akan keluar dari surga dan dia kekal di dalam surga. Tapi orang yang menghuni neraka karena kekafirannya, pembangkangannya kepada Allah, dia kekal di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Nah, dari beberapa hal ini, mari kita perbaiki akhlak kita, ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita tidak akan mendapatkan ketakutan dan kesedihan pada saat menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.